Grand Batang City merupakan proyek perwujudan pemulihan ekonomi nasional dengan bentuk pengembangan kawasan industri yang ramah investasi. Berlokasi di Batang, Jawa Tengah dengan luas pengembangan 4.300 hektar. Grand Batang City mengusung konsep Smart and Sustainable Industrial Estate yang dilengkapi dengan fasilitas Information, Communication, and Technology. Grand Batang City terbagi menjadi 3 klaster. Klaster 1 terdiri dari pusat industri dan kota praja seluas 3.100 hektar. Klaster 2 terdiri atas pusat inovasi dan kota dengan luas 800 hektar. Dan klaster 3 terdiri dari pusat rekreasi dan kota praja sebesar 400 hektar. Setiap klaster memiliki fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas rumah sakit. Anggaran untuk proyek Den Batang City mencapai angka 9,4 triliun dengan menggunakan dana APBR serta APBD daerah Batang. Den Batang City memiliki beberapa perusahaan pengembang, antara lain PT PP Persero, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Perkebunan Nusantara 9, dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Terkaitan dengan proyek lainnya, Grand Batang City memiliki keterkaitan dengan 17 proyek kawasan terpadu lainnya. Salah satunya adalah kawasan industri terpadu Kuala Tanjung. Kabupaten Batang terletak pada 6 derajat sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 109 derajat sampai 110 derajat bujur timur di pantai utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Kemudian terdapat 6 parameter yang harus dianalisis untuk menentukan lokasi industri. Setelah ke-6 parameter tersebut dianalisis, maka dihasilkan lokasi-lokasi potensi pengembangan kawasan peruntukan industri yang rata-rata berlokasi di Kabupaten Batang bagian utara dan berlereng landai. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material. Pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN harus menggunakan produk dalam negeri atau kalaupun produk dari luar harus punya pabrik di sini. Tegas Menteri Basuki dalam keterangan tertulis pada Kamis 22 April 2021. Infrastruktur yang dibangun antara lain pembangunan simpang susun akses menuju KIT Batang yang terhubung dengan jalan tol Batang-Semarang. Akses KIT Batang dibangun sepanjang 3,1 km dengan anggaran 450 miliar. Progresnya saat ini sudah berhasil mencapai 49%. Kemudian, pembangunan jalan kawasan 1A sepanjang 4 km dan jembatan kali mata air sepanjang 120 meter dengan biaya yang dihabiskan ialah 185 miliar. Kontraktor pelaksanaan proyek PT Wijaya Karya Persero Tbk dengan progres fisik yaitu 45%. Dukungan konektivitas juga digunakan dengan membangun jalan kawasan ruas 1B sepanjang 3,6 km dan jembatan kali kembar sepanjang 80 meter. Infrastruktur ini dibangun dengan biaya APBN sebesar 160 miliar rupiah dengan kontraktor PT PPMU atau KSO sesuai kontrak pekerjaan Desember 2020 hingga Juni 2021. Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Pemali Juwana Dirjen SDA menyiapkan pembangunan bendung sungai Urang seluas 29,32 meter kubik dan bendung Kedung Langgar seluas 142 hektar are untuk memenuhi kebutuhan air baku serta penanganan drainase di 4 titik, yakni mata air sepanjang 400 meter, Berontok 770 meter, Pelabuhan 861 meter, dan Pesanggerahan 100 meter. Progres fisik pembangunan drainase sudah mencapai 8%. Bersumber dari Liputan 6. Menteri PUPR tinjau kawasan industri terpadu Batang memastikan untuk menggunakan produk lokal. Untuk memenuhi material pembangunan tersebut, Menteri PUPR menegaskan tidak memperbolehkan penggunaan material impor dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pembangunan seperti aspal, lampu-lampu penerangan jalan, dan lainnya diminta untuk diambil dari lokal. Tidak hanya itu, Pemkab Batang juga harus memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. Hal tersebut menurut Menteri PUPR untuk membantu perekonomian daerah, sehingga dapat mengurangi beban masyarakat yang saat ini terdampak pandemi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR secara terpadu telah memulai pembangunan infrastruktur dasar, diantaranya konektivitas air baku dan air minum, pengelolaan sampah dan sanitasi, serta penyediaan perumahan melalui sebuah rencana induk pembangunan infrastruktur. Berikut daya tampung sumber daya. 1. Bendung Sungai Urai seluas 29,32 meter persegi dan bendung Kedung Langgar seluas 142 hektar. Pembangunan dilakukan melalui Balai Besar Wilayah Sungai, Pemali Juwana Ditjen Sumber Daya Air. Bendungan ini untuk memenuhi kebutuhan air baku serta penanganan drainase di 4 titik.
Selanjutnya akan membahas mengenai produktivitas sumber daya. Direktur Utama Holding PT PN3 Persero, Muhammad Abdul Ghani mengutip informasi dari Kepala BKPM bahwa ada tambahan 17 perusahaan yang sudah menyatakan minatnya merelokasi pabrik ke Indonesia. Potensi berinvestasi dari 17 perusahaan tersebut diperkirakan mencapai nilai 37 miliar US dollar. Sejak awal KIT Batang dipersiapkan, sudah ada 7 perusahaan yang siap merelokasi pabriknya ke Indonesia. Perusahaan tersebut meliputi PT Meilun Technology dari Taiwan, PT Sagam Indonesia Jepang, PT CDS Asia dari Amerika Serikat, PT Kender Rubber Indonesia dari Taiwan, PT Denso Indonesia dari Jepang, PT Panasonic Manufacturing Indonesia dari Jepang, dan yang terakhir adalah PT LG Electronic Indonesia dari Korea Selatan. Total nilai investasi yang diterima 7 perusahaan tersebut merupakan 850 juta US dollar atau sekitar 11,9 triliun rupiah. Dengan potensi penyerapan tenaga kerja itu sebanyak 30.000 orang. Dalam hal penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan akses utama atau main road, simpang susun dari jalan tol termasuk menuju site, sumber air baku dry port direncanakan akan bersinergi dengan pemerintahan melalui APBN jaringan. Listrik telat bersinergi dengan PLN, serta jaringan gas akan menyambung dengan pipa transmisi Cirebon-Semarang hingga kawasan industri terpadu Batang betul-betul siap untuk ditempati. Pembangunan infrastruktur kawasan industri terpadu Batang ini berjalan mulai akhir tahun 2020 dan masih terus berlangsung hingga kini. Pembangunan KIT Batang ini dibagi menjadi 3 klaster. Untuk klaster 1 ditargetkan rampung pada tahun ini dengan terus melakukan percepatan pembangunan pada infrastruktur penunjang demi tercapainya target klaster 1 yang selesai pada tahun 2021. Pembangunan infrastruktur penunjang lainnya seperti bendungan, tempat pengolahan sampah terpadu, instalasi pengolahan air, simpang susun, dan lainnya masih terus dikebut untuk mencapai tenggat waktu yang ditentukan. Target KIT Batang ini dapat beroperasi pada tahun 2023 mendatang. Kawasan industri terpadu Batang secara persentase sudah mencapai 78% siap jika melihat pada indikator kelayakan lokasi, keterangan lokasi, kesiapan lokasi atau lahan, fasilitas, dan utilitas penunjang. Peralatan proyek yang dipergunakan menggunakan peralatan berat untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur KIT Batang, dan tenaga kerja proyek ini ditargetkan akan menggunakan tenaga kerja lokal dengan jumlah 140.000 pekerja dalam 5 tahun ke depan. Pada September tahun lalu, saat awal pekerjaan proyek klaster 1 zona 1 baru rampung 10%, jumlah alat berat hanya sekitar 150 unit dengan tenaga kerja 250 hingga 300 orang. Kemudian, PT PP langsung bergerak cepat menambah alat berat menjadi 250 unit dan 500 pekerja guna mempercepat pembangunan dengan harapan klaster 1 zona 1 akan selesai pada bulan Desember. Hal itu sesuai instruksi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM saat meninjau pembangunan KIT Batang. Hingga saat ini, pemerintah setempat siap menyerap 140.000 hingga 150 pekerja dalam percepatan pembangunan KIT Batang, beserta semua infrastruktur penunjang lainnya agar KIT Batang ini bisa selesai tepat waktu dan perusahaan yang berinvestasi bisa beroperasi pada 2023 mendatang.